sesi tentang sejarah singkat Islam Jamaah. Nah, dari dua pembahasan ini, maka kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu studi kritis terhadap Islam Jamaah. Nah, siapa Islam Jamaah? Saya sampaikan adalah sebuah pergerakan yang didirikan oleh Nur Hasan Al-Ubaidah. Nah, kemudian apa yang perlu dikritisi? Ajaran apa yang perlu kita ketahui untuk kita kritisi, untuk kita waspadai terhadap Islam Jamaah? Nah, menjawab hal itu, maka kaitannya dengan dua pembahasan tadi. Islam Jamaah yang dinaungi oleh sebuah organisasi yang masih eksis sampai sekarang. Karena Nur Hasan Al-Ubaidah mengalami fase pembelajaran yang saya sampaikan tadi, maka kita akan membahas tentang ajaran Islam Jamaah ini dalam pembahasan yaitu masalah akidah dan fikihnya, supaya kita tahu apakah ada yang menyimpang dari ajaran Islam Jamaah dari segi masalah akidah dan fikih. Untuk masalah akidah, jamaah sekalian rahimakumullah, Islam Jamaah ini untuk masalah akidah tentang masalah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini tidak ada penyimpangan. Secara umum tidak ada penyimpangan. Dan mereka sangat menekankan tentang masalah tauhid uluhiyah, tentang bahaya syirik, bid'ah, khurafat, takhayyul. Mereka sangat memperhatikan itu. Namun praktek yang mereka lakukan ini bukan berdasarkan mengkaji dari kitab, bukan dari kitab tauhid karya Syekh Muhammad Abdul Wahab, bukan mengkaji kitab Ulul Salasa, Kasyfus Syubhat, bukan. Tapi memang langsung dari sang pendiri, yaitu Nur Hasan Al-Ubaidah. Kenapa demikian? Karena dalam Islam Jamaah ini dilarang keras, atau kalau kita bahasakan diharamkan mengkaji kitab-kitab para ulama. Lalu apa yang mereka kaji? Yang mereka kaji adalah tentang Al-Quran dan Al-Hadis, namun tidak merujuk pada penjelasan para ulama. Kalau mengkaji mereka Al-Quran, misalkan kita lihat majelis taklimnya atau kajiannya, mengkaji Al-Quran langsung diterjemahkan dengan cara, kalau sesuai dengan istilah pesantren tradisinya itu melughat artinya menerjemahkan kata per kata. Nah, terjemahkan yang alughat kalau bahasa Sundanya, atau kalau bahasa Jawanya bandungan atau sorogan, itu mengkaji, menerjemahkan, dan merujuknya kebanyakan kepada tafsir Jalalain dan beberapa kitab tafsir lain. Tapi namun tidak disampaikan bahwa ini adalah dari tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, tidak. Pokoknya Al-Quran yang memang bentuk space-nya agak besar kemudian terjemahkan. Nah, karena diharapkan mengkaji kitab ulama, maka di sini ada celah. Seorang Nur Hasan Al-Ubaidah menyampaikan ada kalanya memang sesuai dengan pemahaman para mufassirin, tapi ada kalanya juga untuk beberapa hal yang untuk mendukung ajarannya, maka ia sampaikanlah dengan pemahamannya. Karena sejak awal diharapkan mengkaji tentang kitab-kitab para ulama, dikatakan sebagai kitab karangan, itu murni dan sebagainya. Makanya dikaji Al-Quran, tafsirnya kebanyakan mengambil Jalalain, tafsir Jalalain, cuman tidak disampaikan kepada halayak, pada umum. Yang disampaikan adalah dari terjemahan dari Nur Hasan Al-Ubaidah, ini disampaikan kepada murid-muridnya. Kemudian mengkaji yang kedua adalah Al-Hadis, yang mereka kaji adalah kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Dikaji oleh mereka, dan sama pengkajiannya tidak merujuk kepada syubhat para ulama, tidak, tapi diterjemahkan dan ditafsirkan, disyarah. Banyak yang memang sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan syubhat para ulama. Namun ada beberapa pembahasan dalam hadis tersebut yang memang menguatkan ajaran mereka, maka ditafsirkanlah, disyarahkanlah sesuai dengan ajaran mereka. Nah, itulah kondisi keilmuan di Islam Jamaah. Nah, kembali kita di permasalahan tadi, karena tadi Nur Hasan menyampaikannya terpengaruh dengan ajaran saat dia belajar di Mekah, maka nanti ada efeknya juga ketika menyampaikan kepada murid-muridnya. Nah, dalam masalah akidah, secara penyampaian teori langsung praktek tidak ada penyimpangan. Khususnya mereka menekankan tentang masalah tauhid uluhiyah, sangat menekankan tentang anti bid'ah, syirik dan sebagainya. Namun tidak mengkaji kitab ulama.
Kemudian ada pun masalah tauhid asma wa sifat, tentang asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, mereka tidak mengkajinya. Mengkajinya itu terlambat, karena mereka lebih terkenal masalah tauhid uluhiyah. Kemudian dalam masalah akidah beriman kepada para malaikat, kepada rasul, kepada kitab-kitab, hari kiamat, qadar dan sebagainya, tidak ada penyimpangan. Namun yang menyimpang di mereka adalah tentang pemahaman masalah imamah. Nah ini, mereka menyimpang dalam memahami masalah imamah dan bai'ah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah imamah adalah bahwa imamah adalah sesuatu yang penting, daruri dan wajib, tapi bukan syarat sah Islam. Namun mereka memahaminya bahwa imamah ini adalah syarat sah Islam, sehingga mereka meyakini siapa saja seorang muslim yang tidak berimamah, khususnya berimam kepada imam mereka, maka Islamnya tidak sah. Di penyimpangan mereka, sumber titik intinya adalah masalah tentang, dalam masalah kita, masalah tentang imamah dan bai'at. Mereka meyakini bahwa imamah dan bai'at adalah termasuk syarat sahnya Islam. Ini mengadopsi ajaran siapa? Firqah siapa? Firqah Syiah Imamiyah. Jadi keyakinan akidahnya Syiah Imamiyah yaitu bahwa imamah adalah termasuk rukun Islam, termasuk syarat sah Islam. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab salafus shalih, bahwa imamah ini bukan syarat sah Islam, tapi ia adalah wajib, penting, daruri, tapi bukan syarat sah Islam. Nah, inilah penyimpangan dari segi akidah. Mereka meyakininya bahwa imamah ini adalah syarat sah Islam, sehingga semua orang Islam yang tidak berimamah, tidak berbaiat dengan versi pemahaman mereka, maka Islamnya tidak sah. Ini masalah tentang akidah. Kemudian kita bahas masalah fikihnya. Bagaimana fikih mereka? Fikih mereka dalam segi ibadah khususnya tentang sholat, puasa, zakat, haji. Nah, untuk masalah sholat, secara fikihnya mereka ini terpengaruh dari ajaran Ibnu Hasan Ubaidah, maka tidak menganut fikih sholat dengan berintisab kepada madhab fikih tertentu. Artinya tidak menganut atau tidak mengambil mazhab Syafi'i secara umum, tidak, atau mazhab Hambali tidak. Dia campuran. Karena tadi latar belakang Nur Hasan yang belajar di Mekah dengan fikihnya fikih tarjih, maka ketika menyampaikan kepada murid-muridnya tentang masalah sholat, maka mentarjih. Terkadang mengambil sesuai dengan mazhab Syafi'i, terkadang mengambil sesuai dengan mazhab Hambali. Itu yang berwajib mentarjih mana yang menurut Nur Hasan Al-Ubaidah ia adalah wajib menurutnya, sehingga ia ajarkan kepada murid-muridnya, sehingga dalam pasal sholat pun seperti itu. Contohnya mereka di dalam masalah sholat subuh, untuk masalah kunut mereka tidak mengamalkannya, karena mereka merojihkan bahwa kunut ini adalah tidak masyru' atau bid'ah, sehingga dalam masalah sholat subuh mereka tidak berkunut. Kemudian masalah sholat, contohnya ketika tasyahud akhir di sholat subuh atau sholat yang 2 rakaat, tasyahud akhirnya mereka mengambil pendapat ulama yang duduk tawarruk, bukan duduk iftirash. Siapa tahu ya iftirash dan tawarruk? Nah, ini adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah. Untuk sholat yang 2 rakaat, maka tasyahud akhirnya dengan duduk tawarruk. Berbeda dengan mazhab Hambali, pendapat ulama Hanabilah, yang mana mereka berpendapat untuk sholat yang 2 rakaat, tasyahud akhirnya duduknya iftirash. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian, masalah fikih maka mentarjih. Jadi tidak ada muskilah atau masalah dalam saya. Cuman masalahnya adalah ketika mereka sholatnya di luar atau diimami oleh orang Islam luar kelompok mereka, karena mereka meyakini tadi bahwa imamah adalah syarat sahnya Islam, maka siapapun orang Islam yang bukan jamaah mereka, tidak berimamah dengan imam mereka, maka Islamnya tidak sah. Sehingga kalau sholat diimami oleh orang Islam di luar jamaah mereka, maka dianggapnya sholat di depan orang
orang yang Islamnya nggak sah atau orang kafir, sehingga mereka nggak mau diimami oleh orang Islam di luar kelompok mereka. Karena kan keyakinannya bahwa mereka tidak berimamah, sehingga Islamnya tidak sah. Sehingga kalau kita lihat jamaah sekalian, mereka nggak mau berimam dengan imam di luar kelompok mereka. Seandainya pun terpaksa mereka berimam dengan imam di luar kelompok mereka, maka mereka akan mengulangi sholat mereka. Tentunya tidak terang-terangan, tapi nanti di belakang layar sembunyi-sembunyi mengulangi sholatnya. Inilah penyimpangan mereka dalam segi masalah sholat. Karena itulah juga mereka tidak mau sholat berjamaah dengan umumnya kaum muslimin yang lain. Karena itu juga lah mereka tidak mau sholat Jumat dengan kaum muslimin yang lain. Mereka akhirnya mendirikan Jumatan sendiri. Bahkan walaupun misalkan tidak terpenuhi syarat sah Jumat, misalkan cuma ada 2 orang yang kelompok mereka sedang safar, misalkan di dalam kapal laut, atau misalkan tempat-tempat yang memang terpencil, ada berapa orang Islam, tapi yang kelompok mereka hanya 2 orang saja. Karena mereka tahu tentang wajibnya Jumatan, karena cuma 2 orang, akhirnya mereka bikin Jumatan sendiri, 2 orang aja, 1 imam dan satu khatib dan satunya mustami hadirin, 2 orang aja. Jadi karena mereka nggak mau berjumatan dengan orang Islam 2 kelompoknya. Nah itulah jadi akarnya di situ. Kemudian masalah tentang masalah puasa tidak ada masalah dari mereka, tidak ada penyimpangan dari mereka. Artinya sama seperti kaum muslimin yang lain. Kemudian juga masalah zakat. Nah kemudian setelah itu masalah haji. Nah di sana ada titik penyimpangan mereka. Untuk masalah ibadah haji, jamaah sekalian, karena mereka meyakini bahwa Islam di keluarga mereka adalah tidak sah Islamnya, sehingga mereka banyak mempraktikkan ibadah haji. Nanti ketika mereka semua di Mekah, mereka bikin suatu perkumpulan kelompok khusus dalam rumah khusus. Nanti disitulah mereka menyampaikan ajaran-ajaran manasik yang sesuai dengan pemahaman mereka. Sehingga untuk masalah misalkan masalah dam, atau misalkan masalah tentang menyembelih hewan hadiu dan sebagainya, mereka tidak mau menyampaikannya kepada kaum muslimin yang lain, nggak mau, hanya dibagikan kepada kelompok mereka saja. Dan terakhir, masalah penyimpangan mereka dalam segi ibadah adalah adanya kewajiban tentang infak yang mana dipahami oleh para ulama. Infak ini adalah suatu bahasa umum. Infak ini ada kalanya hukumnya wajib. Infak kepada anak istri kita hukumnya wajib. Ada juga infak yang hukumnya sunnah, itu membelanjakan harta yang sifatnya di luar kewajiban kita. Namun mereka memahami infak ini dengan pemahaman khusus, dengan mencoba-coba dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka punya keyakinan infak ini wajib 2,5% disetorkan kepada pemimpin mereka. Nah, sebagai bentuk kesetiaan, sebagai bentuk pembelaan agama yang dinaungi oleh kelompok mereka. Mereka mewajibkannya. Bahkan saking mewajibkannya mereka, maka mereka meyakini kewajibannya seolah-olah mengalahkan kewajiban zakat itu sendiri. Di zakat mal, zakat kita tidak wajib, zakat mal yang mana hukumnya wajib termasuk rukun Islam, terkalahkan dengan kewajiban keyakinan mereka terhadap kewajiban dari infak yang mereka setorkan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Nah inilah gambaran sekilas tentang penyimpangan mereka. Sehingga kembali ke dalam masalah tema kita, studi kritis terhadap Islam jamaah, itulah yang perlu kita kritisi, yang kita waspadai tentang pemahaman mereka, yaitu sumbernya atau intisarinya atau mulainya adalah dari pemahaman mereka tentang masalah imamah dan bai'ah, bahwa keyakinan mereka ini tidak sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa imamah ini termasuk syarat-syaratnya Islam, bukan termasuk wajib yang di luar syarat-syarat Islam sebagaimana pemahaman ulama-ulama salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dari situlah mereka akhirnya mengkafirkan semua orang Islam di luar kelompok mereka. Dari awalnya mereka menganut akidah atau keyakinannya sebagaimana keyakinannya Syiah tentang masalah imamah,
akhirnya mereka jatuh kepada pemahaman akidahnya Khawarij. Itu mengkafirkan orang-orang Islam di luar kelompok mereka. Nah, ini mengenai kondisi mereka, dan mereka masih eksis, jamaah sekalian, masih eksis sampai sekarang. Nah, sebenarnya pembahasan ini mungkin jamaah sekalian mungkin Anda sudah tahu, sudah membacanya, sudah mengkajinya. Cuma mungkin di sini sebagai penyampaian informasi supaya memahami peta pemikiran, peta kenapa sih bisa seperti itu. Karena munculnya tadi dari mulai tadi masalah Firo, masalah Nur Hasan Al-Ubaidah yang belajar ke Mekah dan sebagainya terpengaruh, akhirnya timbullah Islam Jawa sekarang. Nah, sebenarnya pembahasan yang lebih lengkap ini sudah ada tulis oleh seorang ulama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdul Roy. Beliau disertasinya adalah tentang membahas firqah Islam Jamaah di Universitas Islam Madinah. Sudah lulus Pak Bapak Ibu, Abdul Roy sudah di ACC oleh ulama sana, lulus, disertasinya selesai tentang firqah Islam Jamaah. Itu lengkap Bapak Ibu tentang masalah sejarahnya, keyakinannya. Nanti kalau misalkan nanti semoga disertasi beliau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian bisa nanti untuk kalau sudah diterjemahkan bisa mengaksesnya, bisa membaca lebih lengkap. Nah, kesimpulannya jamaah sekalian, kesimpulannya ada kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan atau sebagai wasiat kepada kalangan eksternal, yaitu artinya orang-orang yang belum pernah atau memang di luar dari Islam Jamaah. Maka penyampaian ini sebagai bentuk kewaspadaan pada kita, keluarga kita tentang Islam Jamaah, karena mereka secara ajarannya mungkin tidak terlalu ekstrim mengangkat senjata dan sebagaimana Khawarij dan sebagainya. Mereka hanya segi keyakinan, meyakini bahwa mereka adalah kafir. Nah, jadi kita jaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai terkena bujuk rayu mereka, karena ketika sudah sampai masuk ke kelompok mereka akan semakin tertarik, terikat dengan doktrinisasi. Akhirnya susah keluar. Nah, secara ekonomi, secara pemasukan mereka mandiri, jamaah sekalian. Tidak ada donasi misalkan dari Arab Saudi atau misalkan negara, tidak ada. Mereka betul-betul mandiri dari mereka sendiri dan dananya kencang, kuat, sehingga mereka bisa membangun ini, membangun itu. Karena tadi dibangun atas fanatisme yang kuat. Jadi mereka secara sistemnya ini bagus, secara sistem kajiannya mungkin sama seperti Masjid Abu Nasr ini, seminggu sampai 3 kali, bahkan mungkin lebih rutin pengajiannya. Cuma kajiannya seperti itu, mengkaji Al-Quran hadis cuma dibunuhi doktrinisasi. Akhirnya mereka kuat pemahamannya di bawah alam sadar, sehingga betul-betul kokoh dalam pemahamannya. Nah, ini mereka karena kajiannya memang rutin sekali dan memang kuat dananya. Nah, ini supaya jadi untuk kalangan eksternal, supaya jadi kewaspadaan, jangan sampai terjadi tipu daya dari ajaran mereka atau ajaran mereka. Nah, kemudian bagi yang kalangan internal, ini pun sebagai penjelasan bahwa penyimpangan terhadap Islam Jamaah itu sendiri. Maka kita sebagai orang-orang yang misalkan sudah atau tidak terlibat dari Islam Jamaah, kalau misalkan mengenal anak kenalan kita, kerabat kita yang memang terkenal Islam Jamaah, mari kita sama-sama sampaikan dakwah kepada mereka tentang penyimpangan mereka yang mengadopsi akidah Syiah dan juga Khawarij dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, mereka menurut saya pribadi jamaah sekalian adalah termasuk orang-orang yang menyimpang secara akidahnya. Mereka termasuk orang-orang yang sesat, tapi belum sampai ke tingkat kafir. Karena kesesatan mereka ini belum sampai ke tingkat kafir, belum. Sesat menyimpang, ya jelas, tapi secara umumnya belum sampai ke tingkat kafir. Mereka masih muslim yang menyimpang, yang sesat, karena menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salafus sholih, terpengaruh tanpa sadar dengan akidah Khawarij, Syiah, namun belum sampai ke tingkat kafir. Karena mereka pun sebenarnya banyak dari mereka orang-orang yang tulus ingin beragama, cuman salah tempat, akhirnya sudah terjerumus dalam kelompok tersebut.
Nah, itulah yang dapat kami sampaikan jemaah sekalian. Rahimakumullah, semoga bermanfaat. Mungkin ada tambahan Ustaz? Atau pertanyaan sebelum ada maghrib? Ya, silakan. Ya, itu organisasinya, Pak. Ya. Apakah ada sekolah-sekolahnya yang terafiliasi? Sekolahnya di Cianjur, mereka belum punya sekolah besar. Tapi kalau di kota besar yang lain ada. Seperti kalau sekolah umumnya ada namanya boarding school Sultan Aulia di Jakarta. Itu jadi mereka untuk masalah sekolah ini belum begitu banyak. Sekolah yang mereka dirikan tidak begitu banyak. Mereka lebih ke pondok pesantren. Adapun sekolah umum tidak begitu banyak. Dan yang besar, yang Jakarta tadi di Sultan Aulia Boarding School. Adapun di Cianjur sendiri ini sekolah yang besar, jadi nggak begitu mengkhawatirkan. Cuman untuk pesantrennya ada di dalam Genteng, namanya Pondok Pesantren Baitul Ulum. Nah, itu afiliasinya kepada Islam Jamaah. Benar. Oh, iya. Nah, pertanyaan dari salah satu ikhwan bahwa kalau misalkan sholat, apakah betul dipel masjidnya atau sholatnya? Nah, ini dibangun atas pemahaman mereka tentang masalah najis. Jadi mereka dalam masalah najis sangat-sangat ketat, sangat-sangat ketat dan jatuhnya kepada was-was. Dan juga dibangun atas keyakinan mereka bahwa orang Islam adalah kafir. Menurut kafir adalah najis. Satu sisi mereka meyakini seperti itu, satu karena mereka juga masalah tentang toharoh itu betul-betul ketat. Ketatnya ini di luar dari pembahasan para ulama. Kalau kita bahas kitab toharoh ini kan ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya. Nah, mereka memahami masalah toharoh, masalah najis ini memang di luar batas itu. Betul-betul sangat takut. Sehingga sesuatu yang asalnya menurut para ulama al-aslu hukum toharoh. Hukum asal ini adalah dihukumi suci. Selama kita nggak melihat ada najis, maka dihukumi suci. Tapi mereka kebalik. Hukum asal adalah najis sampai yakin disucikan. Jadi mereka kebalik. Karena memang tadi dibangunnya mereka memahami masalahnya sangat-sangat ketat. Ditambah lagi pemahaman mereka bahwa orang Islam di luar hukum mereka adalah najis. Nah, apakah betul dipel? Mereka melihatnya, tergantung kondisinya. Kalau memang mereka melihat tata caranya bersucinya orang-orang Islam di luar kelompok mereka ini dinilai mereka oleh najis, maka mereka akan mengapelnya, tapi tersembunyi. Tapi kalau misalnya mereka melihat tata cara toharohnya orang Islam dalam mereka ini tidak najis, tidak mereka hukumi najis, ya nggak akan dipel. Nah, ini kembali ke pemahaman mereka tentang masalah najis itu seperti apa. Ini kembali kepada pemahaman mereka. Kadang dipel, kadang enggak, tergantung dari kondisi. Ya, silakan. Tafadhol. Wassalamualaikum. Ya. 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 Ya, betul. Ya. Terutama misalnya mereka sekarang ada di besar kecil. Nah, jadi peran yang mana tanyakan peran kita sebagai masyarakat Islam. Jadi dulu kan di Cianjur itu banyak sekali kajian yang namanya Islam dari Papua, luar kita. Ada kaderisasi yang kurang dan kurang jauh itu tidak ada lagi kaderisasi yang mungkin jadi apakah ada peran dari kita sebagai depan lingkungan yang makin luas, terutama jamaah juga yang
ya sampaikan saja, atau misalkan secara awalnya bahwa memang yang membuat tertarik orang-orang masuk Islam Jamaah itu memang sistem. Sebenarnya memang bagus. Jadi terutama sasarannya adalah orang-orang Islam yang cuma Islam KTP aja, Islam tapi kan nggak sholat dan sebagainya. Nah, ketika misalnya menemukan ternyata ajaran yang betul-betul di sistemnya bagus, tentang masalah ibadahnya tertib, pasti akan semua orang akan tertarik. Dan ketertiban mereka ini memang diatur, bukan kesadaran. Beda misalkan kayak kita misalkan pengajian kita ini kan sifatnya adalah memang kesadaran, bukan ada doktrinisasi, bukan ada hukuman dan sebagainya. Oh, mereka enggak, mereka ada absenisasi, ada absen, dan juga ada aturan, ada ya ancaman atau bahasa kasarnya seperti itu, sehingga mereka teratur. Nah, jadi kebanyakan orang-orang yang memang tertarik dengan Islam Jamaah itu karena diawali karena mereka Islamnya bukan Islam yang kuat, dalam artian mungkin cuma Islam KTP aja. Kemudian menemukan ternyata Islamnya ada yang teratur dan sebagainya, diurusi masalah ini, masalah itu, sehingga tertib segala hal, sehingga mereka masuk. Dan sampaikanlah kepada mereka atau para pemuda yang khawatir itu, sampaikan memang sistemnya memang bagus, tapi secara akidah yang memang masalah utama itu mereka rusak, ada hal yang cacat. Gambarannya seperti ini, kalau kita misalkan beli makanan dengan wadahnya, ibaratnya Islam Jamaah itu secara wadah ini memang bagus, rapi, membuat orang senang membelinya, menarik orang membelinya. Tapi isi makannya ternyata ada bagian yang busuk, ada yang basi. Nah, orang kan nggak lihat itu, orang lihat dari tampilan luarnya, sistemnya dan sebagainya. Nah, sampaikanlah kepada mereka seperti itu, bahwa setelah nanti terjerumus ke ajaran mereka, nanti mereka akan dihadapkan atau disampaikan ajaran penyimpangan yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah. Padahal kita hidupnya ini yang paling penting adalah masalah akidah. Sistem oke, mungkin kurang bagus, cuman masalah paling penting adalah masalah akidah. Memang idealismenya akidahnya kuat dan sistemnya bagus, akhlaknya bagus. Tapi kadang kita dihadapkan dengan realita bahwa kadang ada orang yang akidahnya bagus tapi sistemnya buruk. Nah, ini kembalikan Islam Jamaah, sistemnya bagus, cuman ada cacatnya dalam masalah akidah. Nah, sampaikanlah seperti itu. Ya, silakan. Oh, dengan jamaah tabligh nggak ada kaitannya, Pak. Mereka dengan jamaah tabligh nggak ada kaitannya. Jamaah tabligh itu pusatnya nanti dari gerakan dari India. Islam Jamaah itu murni dari Nur Hasan Al-Baidah. Nah, cukup saja. Insyaallah dulu, semoga bermanfaat. Mohon kekurangannya, Allahu a'lam bishawab. Kita tutup pengajian kita dengan kafal hadis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.